Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan mempresentasikan tentang managing retailing, wholesaling, and logistik. Penyusunnya adalah yang pertama Surya Wijaya dan Atlaren Alfa. Yang pertama adalah retailing. Retailing atau pedagang eceran termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Retailing terbagi menjadi dua, yaitu store retailing and non-store retailing. Lalu store retailing terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah toko khusus. Toko khusus adalah toko yang menjual jenis barang tertentu dengan berbagai macam variannya dengan jumlah persediaan barang dengan dagangan yang cukup. Contohnya adalah Dapur Coklat dan Toys Kingdom. Lalu yang kedua adalah toko serba ada atau department store. Yang biasanya adalah merupakan toko jaringan atau chain yang tersebar di beberapa kota di beberapa negara. Contohnya adalah Matahari dan Metro. Lalu yang ketiga adalah pasar swalayan atau supermarket. Toko swalayan adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Contohnya adalah Carrefour dan Hypermart. Lalu yang keempat adalah toko kelontong. Toko kelontong yaitu toko kecil yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, baik makanan, minuman, serta menjual koran. Untuk contohnya adalah Alfamart dan Indomart. Lalu yang kelima adalah toko diskon. Toko diskon adalah toko yang termasuk dalam department store, tetapi dia adalah memberikan margin yang rendah dengan volume penjualan yang tinggi, seperti contohnya Kmart dan Walmart. Yang keenam adalah toko potongan harga. Toko ini menjual barang-barang yang tidak diproduksi lagi, sehingga memiliki harga yang di bawah pasaran. Contohnya adalah Costco. Lalu yang ketujuh adalah toko super. Toko ini merupakan toko kombinasi yang berupa toko retail yang merupakan kombinasi antara department store dan general store. Contohnya adalah Carrefour dan Global Superstore. Lalu untuk non-store retailing dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemasaran bertingkat. Pemasaran bertingkat merupakan sistem penjualan langsung di mana perusahaan merekrut distributor. Lalu yang kedua adalah pemasaran langsung. Sistemnya adalah sistem pemasaran yang dahulu dilakukan dengan menggunakan surat atau katalog, sudah beralih menjadi pemasaran dengan menggunakan email, telemarketing, dan melalui televisi, serta melalui internet. Yang ketiga adalah penjualan otomatis. Sistem penjualannya adalah sistem penjualan ini menggunakan mesin menjual otomatis. Lalu untuk tingkat layanan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah swalayan, layanan terbatas, layanan penuh, dan milih sendiri. Lalu untuk perkembangan lingkungan eceran lainnya. Yang pertama, bentuk dan kombinasi eceran baru. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Yang ketiga, persaingan antar pengecer berbasis toko dan non-toko. Yang keempat, pertumbuhan pengecer raksasa. Yang kelima, penurunan pengecer pasar menengah. Yang keenam adalah profil global pengecer utama. Lalu yang kedua adalah grosir atau wholesale, yakni mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Jenis perdagangan grosir utama. Yang pertama, perdagangan grosir. Yang kedua, pedagang grosir layanan penuh. Yang ketiga, pedagang grosir layanan terbatas. Yang keempat, broker dan agen. Yang kelima, cabang dan kantor, produsen serta pengecer. Yang keenam adalah pedagang grosir khusus. Lalu, pedagang grosir efisien dengan melakukan beberapa fungsinya. Yang pertama adalah penjualan dan promosi. Yang kedua, pembelian dan pembentukan pilihan barang. Yang ketiga, pemecah jumlah besar. Dan keempat, pergudangan. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, pembiayaan. Yang ketujuh, penanggungan resiko. Dan yang ke-8 adalah informasi pasar. Ada 4 cara memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen. Yang pertama, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik. Yang ketiga, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan waktu, dan lain-lain. Yang keempat adalah mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok. Yang ketiga adalah logistik pasar, meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Tahap perencanaan logistik. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat adalah mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Lalu untuk sistem logistik terintegrasi meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh IT. Lalu untuk tujuan logistik pasar, memberikan contoh yaitu Lands End, pengecer pakaian raksasa,
menetapkan tujuannya untuk merespon semua panggilan dalam 20 detik dan mengirim pemesanan dalam 24 jam setelah penerimaan pemesanan. Lalu untuk keputusan logistik pasar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemrosesan pemesanan. Perusahaan berusaha untuk mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran. Yang kedua adalah pergudangan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gudang penyimpanan. Yang kedua adalah gudang distribusi. Dan yang ketiga adalah gudang otomatis. Lalu yang ketiga adalah persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru. Baik teman-teman, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.